kami mengajak Anda untuk melihat kondisi terkini di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta, di mana salah satu sisi pagar dari gedung parlemen telah dirusak oleh massa dari sejumlah mahasiswa universitas ternama di Indonesia. Kami ingatkan sekali lagi bahwa massa menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh DPR dan bersama pemerintah beberapa waktu lalu sepakat untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, terutama ataupun khususnya pasal 40 terkait ambang batas dan pasal 7 terkait batas usia calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati hingga wali kota. Dan seperti yang Anda lihat bahwa massa berkumpul tepat di depan gerbang utama gedung DPR MPR Senayan Jakarta yang sejak pagi tadi sudah mulai bermunculan datang dari sejumlah daerah dan sejumlah mahasiswa dari universitas ternama seperti Universitas Indonesia dan universitas lain. Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun pimpinan rapat ataupun sidang paripurna yang dipimpin oleh Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa sidang atau rapat paripurna ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Alasan dari penundaan rapat paripurna yang digelar hari ini oleh DPR antara lain adalah tidak hadirnya 50% dari total 575 anggota DPR RI. Dan menurut daftar hadir rapat paripurna pagi tadi dihadiri hanya 89 anggota saja, sementara 87 anggota memilih untuk izin tidak hadir pada rapat paripurna yang digelar hari ini. Seperti laporan dari jurnalis NTV Hasbi Allah di Gedung Nusantara 3 DPR MPR Senayan Jakarta bahwa hingga saat ini belum ada waktu baik tanggal maupun jam yang ditentukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad selaku pimpinan sidang rapat paripurna hari ini kapan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada akan kembali digelar. Ya, Irsal dan juga pemirsa, kondisi ini pasca massa telah merubuhkan pagar sebelah kanan dari DPR RI. Massa mau mencoba masuk ke dalam gedung DPR, namun telah dijaga oleh pihak kepolisian yang lengkap begitu. Baik, pemirsa, kami mencoba mereview kembali apa yang menjadi tuntutan massa yang hadir dari sejumlah mahasiswa universitas ternama di Indonesia. Beberapa waktu lalu MK memutuskan melalui putusan nomor 60 menentukan batas ambang minimal parpol ataupun gabungan partai politik yang dapat mengajukan atau mengusung calon kepala daerahnya baik di provinsi, kabupaten atau kota.
Kemudian putusan MK lainnya nomor 70 yang menyebutkan syarat batas umur untuk calon kepala daerah, terutama untuk provinsi adalah 30 tahun saat penetapan, sementara 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota saat penetapan. Baik. Seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda, bahwa masa dari mahasiswa terdapat tepat di depan pagar gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Sementara barikade pihak pengamanan kepolisian tampak berjaga tepat di dalam pagar gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Sebelah kiri gambar tampak dari luar gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Sebelah kanan layar Anda adalah gambar dari dalam gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Di sisi kanan layar televisi Anda nampak pengamanan dari aparat keamanan atau aparat kepolisian berjaga untuk menghalau para demonstran untuk menyusup masuk ke dalam gedung DPR MPR. Kita ketahui bahwa mahasiswa atau massa berhasil ataupun merangsek masuk dengan merobohkan pagar di pintu utama gedung DPR MPR. Tadi pagi juga politisi dari Gerindra, Habibur Rahman, sempat bertemu massa pendemo untuk bermediasi, menampung tuntutan yang disuarakan oleh massa dari mahasiswa. Namun karena alasan keamanan, Habibur Rahman mengurungkan niat untuk melakukan mediasi kepada massa aksi. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapat informasi apakah akan ada mediasi kembali. Ada perwakilan dari anggota DPR yang akan menemui massa aksi pada siang hari ini. Sesuai aturan terkait dengan demonstrasi, bahwa massa diizinkan untuk melakukan demonstrasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Massa juga sempat membakar sesuatu di depan gerbang gedung DPR MPR yang mengakibatkan tensi dari massa semakin tinggi. Jika hingga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat massa aksi belum membubarkan diri, maka sesuai aturan bahwa pihak kepolisian, pihak keamanan dapat membubarkan secara paksa massa yang melakukan aksi demonstrasi. Jika aksi pada hari ini berakhir anarkis, maka tindakan represif dapat dilakukan oleh pasukan pengamanan demo yang berjaga pada hari ini.
kami review kembali alasan ataupun tuntutan para mahasiswa yang melakukan aksi pada hari ini. Setidaknya ada 2, namun satu yang paling menjadi fokus tuntutan para mahasiswa, yakni adalah menolak revisi Undang-Undang Pilkada, khususnya pasal 40 tentang ambang batas, dan pasal 7 terkait batas usia calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten atau kota. Sekali lagi kami ingatkan bahwa putusan MK nomor 60 menyebut bahwa partai politik dan gabungan partai politik yang mengusung calonnya untuk pilkada tingkat provinsi menghasilkan sebagai berikut. Provinsi yang memiliki daftar pemilih tetap kurang dari 2 juta, batas ambang minimal yang ditentukan oleh MK adalah 10%. Sementara provinsi yang memiliki daftar pemilih tetap 2 hingga 6 juta, minimal ambang batas 8,5%. Sementara provinsi dengan jumlah daftar pemilih tetap 6 hingga 12 juta, MK menetapkan batas ambang minimal sebesar 7,5%. Sementara provinsi yang lebih dari 12 juta daftar pemilih tetap, MK melalui putusan nomor 60 menentukan ambang batas minimal 6,5%. Sementara partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusung calonnya pada Pilkada 2024 tingkat kabupaten dan kota sesuai putusan MK nomor 60, bagi kabupaten atau kota yang memiliki daftar pemilih tetap kurang dari 250.000, MK menetapkan batas ambang minimal 10%. Sementara kabupaten atau kota yang memiliki daftar pemilih tetap 250 hingga 500.000 daftar pemilih tetap, MK menetapkan ambang batas minimal 8,5%. Sementara untuk wilayah kabupaten atau kota dengan jumlah daftar pemilih tetap 500 hingga 1 juta, MK melalui putusan nomor 60 menetapkan ambang minimal 7,5%. Dan sementara untuk wilayah kabupaten atau kota dengan daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta, MK menetapkan batas ambang minimal 6,5%. Sementara selain putusan MK nomor 60, putusan MK lainnya nomor 70 juga mengatur syarat minimal umur bagi calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara untuk calon gubernur atau calon wakil gubernur ditetapkan minimal 30 tahun pada saat penetapan, sementara syarat umur bagi calon di kabupaten, bupati, atau kota wali kota 25 tahun pada saat penetapan. Ini yang menjadi perdebatan ataupun menjadi tuntutan massa dari mahasiswa yang beraksi di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, di mana MK menentukan putusan akhir, sementara DPR dan juga pemerintah mengacu pada putusan MA yang berkaitan dengan syarat umur terkait putusan MA nomor 23.